Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar kamu? Kamu semua? Kabar Kak Lina tentunya sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana kamu? Bahagiakah hari ini? Kamu tanya, kenapa Kak Lina bahagia? Ya bahagia dong, karena kita ketemu di Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 6 Oktober 2024. Ya kamu, Esa, ayo semangat. Kita mau naikkan pujian. Adrian, ayo semangat. Semuanya bahagia. Karena kita mau naikkan pujian bersama-sama. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kembali kami boleh beribadah bersama dengan saudara seiman kami, walaupun melalui kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Maafkan kami Tuhan, kalau kami tidak bisa pergi sekolah minggu. Mungkin karena kami sedang sakit,
atau tidak ada yang mengantar, atau kami sedang di luar kota, tapi kami bersyukur karena kami tetap bisa ikut sekolah minggu online ini. Berkati kami Tuhan, layakan semua pujian kami supaya Tuhan senang. Dan Tuhan tolong kami supaya boleh mengerti, memahami firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik pernah berpikir nggak, kenapa sih Tuhan kasihnya 7 hari? Kenapa nggak 8 hari? Kenapa nggak 10 hari dalam satu minggu? Ya, 7 hari itu sudah pas. Karena 7 hari itu kita isi dengan hal-hal yang positif. Yuk kita naikkan pujian Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Jantungku Yesus segalanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Tuhan memelihara. Belajar dari perjalanan bangsa Israel yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Mau tahu atau mau tahu banget? Pasti mau tahu banget dong, seperti Kak Lina juga. Kak Lina juga belum tahu siapa yang bawain firman Tuhan ya. Apakah Kak Elisa atau Kak Tini? Kita jangan pusing, kita jangan menduga-duga. Lebih baik kita siapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian firman Tuhan, ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Hai adik-adik, Shalom. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Kak Elisa dalam kebaktian anak online bersama Bina Warga. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yakni dari kitab Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Banyak sekali. Tetapi sebelum lebih jauh merenungkan firman Tuhan, yuk kita ambil sikap yang baik, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kami berjumpa kembali dengan teman-teman dan juga kakak pengasuh dalam kebaktian anak online bersama Bina Warga. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu datang menerangi hati dan juga pikiran kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum memulai, kakak mau bertanya terlebih dahulu. Kalau di rumah kalian lapar, kepada siapa kalian meminta makanan? Oh, kepada mama. Hebat. Lalu kalau kalian meminta makanan kepada mama, "Mama, aku lapar. Aku mau makan ikan goreng." Lalu tiba-tiba mama menjawab, "Hah? Ikan goreng? Aduh nak, maaf. Mama tidak punya ikan goreng. Adanya telur ceplok. Mau tidak Mama buatkan telur ceplok?" Bagaimana reaksi kalian? Oh, ada yang ngambek. Oh, ada yang bilang, "Ya sudah, gak apa-apa pakai telur ceplok." Menyenangkan kalau ada mama yang memasak makanan kesukaan kalian di rumah. Tetapi ada kalanya mama juga sibuk sehingga tidak sempat memasak makanan kesukaan kalian. Bagaimana kalian akan meresponi hal itu? Ngambek lagi? Oh, no. Gak boleh ngambek terus ya. Mama tidak sempat membuat makanan kesukaan di rumah karena ada alasannya. Jadi kalian harus belajar untuk memahaminya. Nah, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebuah kisah di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang kira-kira mirip seperti cerita dan pertanyaan kakak di atas. Ya, umat Allah, orang Israel yang ditawan di Mesir selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka dibebaskan dan diperbolehkan meninggalkan Mesir. Mereka kemudian mencari tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Setelah mengembara, mereka tersesat di padang gurun selama berbulan-bulan. Orang-orang itu
bangsa Israel itu mulai menggerutu dan marah. Mereka mengeluh terhadap pemimpin mereka, yakni Musa dan Harun. Orang-orang Israel ini mengeluh dan berkata, "Kami hidup lebih baik saat di Mesir. Setidaknya kami punya banyak makanan. Ya Tuhan, Engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk membuat kami mati kelaparan." Tuhan mendengar keluhan orang-orang itu. Lalu Tuhan memberitahu Musa bahwa pada malam hari Tuhan akan mengirimkan burung puyuh yang memenuhi seluruh perkemahan, sehingga orang-orang Israel itu punya daging untuk dimakan. Tidak hanya itu, Tuhan juga akan mengirimkan mana di pagi hari setelah embun hilang. Mana itu bisa menjadi makanan semua orang. Yang harus orang-orang Israel lakukan hanyalah keluar dari perkemahan dan mengambil makanan itu untuk dimakan. Adik-adik tahu mengapa Tuhan tetap mengirimkan makanan kepada orang-orang Israel yang mengeluh dan menggerutu itu? Ya, Tuhan melakukannya agar orang-orang Israel tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan memelihara mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir tidak untuk membuat mereka kelaparan, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan memastikan mereka berhasil menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Adik-adik, kadang-kadang kita juga menggerutu dan mengeluh, bukan? Contohnya, ketika mainan kita rusak, lalu kita minta untuk papa mama membelikan ganti. Tetapi karena sibuk, karena harus menabung, papa dan mama tidak segera memberikannya kepada kalian. Tetapi kalian sudah buru-buru marah, buru-buru menggerutu, buru-buru kecewa, dan menganggap papa dan mama tidak menyayangi kalian. Tidak boleh seperti itu. Papa dan mama punya alasan mengapa tidak segera membelikan mainan pengganti untuk kalian. Seperti halnya bangsa Israel, mereka menggerutu karena menganggap Tuhan tidak mengasihi mereka, tidak memelihara mereka, tidak menyediakan kebutuhan mereka. Padahal Tuhan sangat mengasihi mereka. Jadi, mulai dari sekarang, jangan pernah melupakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Sebagaimana papa dan mama juga mengasihi kita. Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada kita, bahkan ketika kita belum meminta kepadanya. Daripada menggerutu, mengeluh, marah dan kecewa, yuk lebih baik kita mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih papa mama untuk semua cinta, kasih dan perhatian yang diberikan untuk kita semua. Amin. Sekarang yuk kita berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari orang-orang Israel. Ketika kami ingin menggerutu, marah, dan kecewa,
ingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap terus ingat untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Juga kepada Tuhan, kepada Papa Mama, dan orang-orang yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekarang, sebelum memulai kreativitas kita, yuk kita sama-sama ucapkan dengan lantang ayat emas kita hari ini yang diambil dari kitab Yudas 1 ayat 2. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Amin. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita siap-siap mencoba dan melakukan kreativitas kita. Nah, itu tadi kreativitas kita. Jadi, ketika kalian membuat kerajinan seperti yang Kakak ajarkan, kalian akan mengingat firman Tuhan kita hari ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja, atau adik-adik masukkan amplop minggu depan, bawa ke sekolah minggu, masukkan dalam kantong persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
saja pun dalam dunia, kasih dan karunia telah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahannya di dalam doa. Juga kita naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh ikut sekolah minggu hari ini. Semua karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami di setiap detik kehidupan kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih kalau kami sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kiranya hati Tuhan senang. Kami juga sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami boleh menanam itu dalam hati kami dan melakukannya, sekalipun kami masih kanak-kanak. Juga terima kasih kalau kami boleh mengumpulkan persembahan yang asalnya juga dari Tuhan. Ajar kami untuk mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang saling menolong. Terima kasih juga kalau kami boleh sekolah, mempersiapkan diri kami untuk masa depan kami. Terima kasih untuk setiap Bapak Ibu guru. Terima kasih untuk semua teman-teman, baik teman di sekolah, teman di rumah, di tempat les, di sekolah minggu, dimanapun kami punya. Tuhan, ajar kami supaya sesama teman kami boleh saling mengasihi dan belajar hidup dengan rukun. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Tuhan berkati bangsa Indonesia di dalam pemindahan kekuasaan dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Tuhan berkati supaya semuanya dalam kondisi aman, damai, dan tentram. Terima kasih untuk semua gereja dan lembaga Kristen dan organisasi Kristen yang ada di Indonesia. Biarlah semuanya boleh bergandengan tangan untuk membangun bangsa Indonesia menjadi negara yang maju. Terima kasih juga untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu Bina Warga yang terus setia melayani melalui kebaktian sekolah minggu online ini. Tuhan senantiasa menolong kami supaya tetap sehati dan punya semangat. Dan kami juga berterima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang Tuhan yang memelihara. Iya, betul adik-adik. Minggu lalu bangsa Israel sudah di padang gurun. Supaya nggak nyasar, dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Tapi makanannya kan akan habis. Dan padang gurun itu kan nggak bisa manen seperti kita di Indonesia. Tanam singkong, tanam padi, nggak bisa. Semuanya pasir, nggak ada air. Dan mereka harus berjalan. Karena itu Tuhan berjanji akan memelihara bangsa Israel. Tuhan memelihara bangsa Israel dengan ajaibnya melalui mana dan burung puyuh. Wah, tak terbayangkan oleh kita mujizat itu dalam hidup kita. Tapi semua itu betul-betul terjadi. Wow, luar biasa.
Tuhan memelihara bangsa Israel, Tuhan juga, Tuhan yang sama memelihara kita semua, anak-anaknya, adik-adik semua, Kak Lina, Kak Hendra, dan semua tim guru sekolah minggu pasti dipelihara Tuhan. Ya, karena itu apapun yang terjadi, baik hidup kita penuh dengan kesenangan atau lagi sedih, atau lagi marah, atau lagi kecewa, percayalah Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu memelihara kita dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Seperti burung pipit yang dipelihara, seperti bunga bakung yang diberi keindahan, kita juga dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, telah didiriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, telah didiriku, dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina dan seluruh tim guru sekolah Minggu Bina Marga mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.